Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tasya Herastri Imanda, Rizka Utamara, Firda Andayani Ahra, dan Afta Fania. Di sini kami akan menjelaskan atau membahas tentang materi open-ended. Yang pertama ada pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Nah, pendekatan open-ended ini merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli matematika Jepang. Nah, pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Pengertian menurut Nohda tahun 2000. Kemudian, munculnya pendekatan ini sebagai reaksi atas pendidikan matematika sekolah saat itu yang aktivitas kelasnya itu disebut dengan Issei Jugyo atau frontal teaching, di mana guru itu menjelaskan konsep baru di depan kelas kepada para siswa atau peserta didik, kemudian memberikan contoh untuk menyelesaikan beberapa soal. Menurut NCTM 1991 dan Silver 1985, nah sebenarnya tugas dalam pembelajaran matematika yaitu diharapkan mampu membuat siswa berpartisipasi aktif, mendorong pengembangan intelektual siswa, mengembangkan pemahaman dan keterampilan matematika, dapat menstimulasi siswa, menyusun hubungan dan mengembangkan tata kerja ide matematika, mendorong untuk memformulasi masalah, pemecahan masalah dan penalaran matematika, memajukan komunikasi matematika, menggambarkan matematika sebagai aktivitas manusia, serta mendorong dan mengembangkan keinginan siswa untuk mengerjakan matematika. Seperti yang diketahui, bahwa masalah rutin yang biasa diberikan pada siswa sebagai latihan atau tugas itu selalu berorientasi pada tujuan akhir, yakni jawaban yang benar. Akibatnya, proses atau prosedur yang telah dilakukan oleh siswa dapat menyelesaikan soal tersebut kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian guru. Padahal, perlu disadari bahwa proses penyelesaian masalah merupakan tujuan utama dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika. Biasanya, masalah yang diambil untuk tugas matematika itu dapat diperoleh dari masalah yang konseptual atau real world dan masalah dalam matematika menurut Shimada dan Becker 1997. Masalah konseptual itu diambil dari masalah-masalah keseharian atau masalah-masalah yang dapat dipahami oleh pikiran siswa. Dengan masalah itu, siswa akan dibawa kepada konsep matematika melalui reinvention atau melalui discovery. Jika dilihat dari cara dan jawaban dari suatu masalah, maka ada dua tipe masalah, yakni tipe masalah yang diberikan mempunyai cara dan jawaban yang tunggal, atau tipe masalah yang mempunyai cara atau jawaban yang tidak tunggal. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ide pendekatan open-ended. Menurut Shimada dan Becker tahun 1997, munculnya pendekatan open-ended ini berawal dari pandangan bagaimana menilai kemampuan siswa secara objektif, kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam matematika. Nah, seperti yang diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika, rangkaian pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau aturan-aturan biasanya diberikan kepada siswa dengan langkah-langkah yang sistematis. Nah, tentu saja rangkaian tersebut tidak diajarkan secara langsung terpisah-pisah atau masing-masing, namun harus disadari sebagai rangkaian yang terintegrasi dengan kemampuan dan sikap setiap siswa. Nah, dengan demikian akan terbentuk suatu keteraturan atau pengorganisasian intelektual yang optimal. Dan untuk mengetahui kemampuan tingkat tinggi matematika siswa, kita harus menelaah bagaimana siswa menggunakan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dapat digunakan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, kreativitas dan pola pikir matematis siswa akan muncul secara stimulan, namun alam tes tertulis. Biasanya guru itu menggunakan closed problem. Hal tersebut tidak akan muncul karena siswa cenderung hanya menggunakan sebagian kecil dari pola pikir matematikanya. Akibatnya, muncul suatu pertanyaan, dapatkah tes tertulis dalam bentuk soal rutin tersebut mempunyai probabilitas tinggi untuk dapat mengukur secara objektif kemampuan tingkat tinggi anak?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Shimada dan Becker pada tahun 1997 mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, apa contoh perilaku siswa yang dapat dipertimbangkan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi siswa secara objektif. Walaupun ini sukar untuk dievaluasi secara langsung, bagaimana kemampuan tingkat tinggi selama proses belajar mengajar? Muncul pertanyaan, perilaku apa yang dapat diukur dari mereka? Atau pola perilaku apa yang siswa tunjukkan? Kemudian yang kedua, bagaimana mengkaji perilaku siswa sehingga dipandang dapat mengukur kemampuan tingkat tinggi? Dengan kata lain, dapatkah kita harapkan bahwa siswa yang mempunyai penampilan yang baik pada tes rutin juga mencerminkan atau menggambarkan perilaku yang dimaksud? Dan apakah peningkatan yang telah diukur dengan tes rutin disertai juga dengan peningkatan perilaku yang dikehendaki? Selanjutnya yang ketiga yaitu serangkaian pengetahuan. Keterampilan dan cara-cara berpikir merupakan komponen-komponen yang penting dari berpikir tingkat tinggi. Tetapi, dapatkah komponen-komponen ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambah pengajaran? Jika iya, mungkinkah semua guru berkonsentrasi pada pengajaran pengetahuan, keterampilan, dan lainnya? Selanjutnya, Shimada dan Becker menjelaskan bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Karena kita mengetahui bahwa telah mempunyai kriteria yang tidak objektif, pola perilaku siswa yang ditunjukkan melalui tes rutin, maka haruslah disusun situasi masalah yang dapat mematematikakan aktivasi siswa. Dengan kata lain, dalam melakukan analisis masalah, siswa akan berjalan pada aspek penting, yakni dari masalah ke dalam cara-cara berpikir mereka dengan memobilisasi kemampuan matematika yang telah dipelajarinya. Untuk menjawab pertanyaan kedua di atas, diperlukan suatu pandangan bagaimana menyiapkan situasi permasalahan sedemikian sehingga dapat memobilisasi kemampuan matematika siswa. Hal inilah yang diadopsi sebagai open-ended problems. Alasannya adalah ketika siswa menganalisis masalah yang menghasilkan solusi tunggal, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, situasi yang serta-merta. Karena siswa telah mempelajarinya, kecil kemungkinan mendapatkan cara berpikir yang disukai mereka. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, Shimada dan Becker dengan penelitiannya menemukan bahwa ada kesukaran dalam mendesain pembelajaran seperti itu. Akan tetapi, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitiannya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi akan muncul melalui proses pembelajaran open-ended. Dari hal tersebut, pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya, sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya tidak lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa berkembang secara maksimal, dan pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran open-ended. Menurut Nohda, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended mengasumsikan 3 prinsip. Yang pertama, related to the autonomy of student activities. Yang kedua, related to evolutionary and integral nature of mathematical knowledge. Yang ketiga, related to teacher expedient decision making in class. Jenis masalah yang digunakan dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended ini adalah masalah yang bukan rutin, yang bersifat terbuka. Sedangkan dasar keterbukaannya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama, process is open. Yang kedua, end product are open. Dan yang ketiga, ways to develop are open. Prosesnya terbuka, maksudnya adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara penyelesaiannya yang benar. Hasil akhir yang terbuka, maksudnya tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban benar yang banyak atau multiple. Sedangkan cara pengembang lanjutannya terbuka,
yaitu ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah pertama atau yang asli. Dengan demikian, pendekatan ini menyelesaikan masalah dan juga memunculkan masalah baru. Secara diagram dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Prakteknya, kegiatan open end ini harus mencakup 3 hal, yaitu 1. Kegiatan siswa terbuka, 2. Kegiatan matematik dalam ragam berpikir. Kegiatan siswa harus terbuka adalah kegiatan pembelajaran harus dapat mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kelompok mereka. Misalkan, siswa diberi masalah sebagai berikut. 3 tim A, B, dan C mengikuti perlombaan maraton. Setiap tim terdiri dari 10 pelari. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Coba kalian pikirkan manakah tim yang menjadi juara pada perlombaan tersebut. Tentukan berbagai cara yang menentukan pemenangnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, banyak kategori yang dapat dijadikan patokan untuk menyatakan sebuah tim menjadi pemenang perlombaan tersebut. 1. Urutan ditentukan dari banyaknya pelari pada setiap tim yang berada pada 10 besar. Contohnya ada pada tabel. Yang kedua, ranking ditentukan dari jumlah skor total setiap tim yang masuk 10 pelari pertama. Dan contohnya ada pada tabel. Ketiga, ranking ditentukan dari rata-rata ranking tim yang masuk 10 pelari pertama. Hasilnya sama dengan nomor 2. Keempat, ranking ditentukan dengan urutan pelari terbaik dari tiap tim. 1. Pelari terbaik tim A urutan pertama, 2. Pelari terbaik tim B untuk urutan kedua, 3. Pelari terbaik tim C urutan keempat, dan yang kelima, ranking ditentukan dengan urutan pelari terakhir dari tim. 1. Pelari terakhir tim A urutan ke-28, 2. Pelari terakhir tim B urutan ke-30, dan 3. Pelari tim urutan C merupakan urutan ke-29. 6. Ranking ditentukan dengan skor total urutan 5 pelari terbaik pertama dari tiap tim. 1. Tim A 1 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 14 sama dengan 39 menduduki pada urutan pertama. 2. Tim B 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan 40 menduduki urutan kedua. 3. Tim C 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11 sama dengan 41 menduduki urutan ketiga. 7. Ranking ditentukan dari selisih antara ranking terakhir dan ranking pertama pada setiap tim. Pertama, tim A 29 dikurang 1 sama dengan 28 menduduki pada urutan kedua. Kedua, tim B 30 dikurang 1 sama dengan 29 pada urutan ketiga. Selanjutnya tim C 29 dikurang 4 sama dengan 25 menduduki urutan pertama. 8. Ranking ditentukan dari jumlah total ranking semua pelari pada setiap tim. Pertama, tim A 1 ditambah 3 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 28 sama dengan 162. Kedua, tim B 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 30 sama dengan 151. Ketiga, tim C 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik ditambah 29 sama dengan 152 menduduki urutan kedua. Sedangkan tim A menduduki urutan ketiga dan tim B menduduki urutan pertama. Terlihat bahwa melalui pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara optimal. Siswa akan berusaha menemukan jawaban dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, siswa terdorong potensinya untuk melakukan kegiatan matematik pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. D. Tipe masalah dan mengkonstruksi masalah. Himada dan Becker mengemukakan bahwa secara umum terdapat 3 tipe masalah yang dapat diberikan, yakni menemukan pengaitan, pengklasifikasian, dan pengukuran. Jenis 1 menemukan hubungan, jenis 2 mengklasifikasi, jenis 3 pengukuran. Adapun penyajian soalnya dapat dikreasikan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa.
2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. 5. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. 6. Hadapkan siswa pada suatu kelompok soal atau masalah yang mempunyai beberapa sifat yang sama. Kelebihan dan kelemahan pendekatan open-ended. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini, antara lain, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Siswa memiliki kesempatan lebih baik menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Siswa dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Siswa terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Siswa memiliki banyak pengalaman baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Namun demikian, pendekatan ini juga memunculkan berbagai kelemahan. Adapun kelemahan yang muncul antara lain, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna, seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Karena jawaban bersifat bebas, maka siswa kelompok pandai seringkali merasa atau cemas bahwa jawaban akan tidak memuaskan. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan bahwa siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Selanjutnya, penilaian dalam pendekatan open-ended. Ada 3 hal yang dilihat dari penilaian pembelajaran matematika melalui pendekatan ini, yakni fluency, flexibility, dan originality. Yang pertama, fluency terkait dengan beberapa banyak solusi yang dapat dihasilkan oleh siswa. Contohnya, 1. Respon siswa atau kelompok yang benar dihargai 1 poin, sehingga nilai yang diperoleh siswa adalah total dari seluruh solusi yang dihasilkan oleh siswa. Yang kedua, flexibility terkait dengan beberapa banyak ide-ide matematis berbeda yang ditemukan atau dimunculkan oleh siswa. Contohnya, solusi yang benar yang dihasilkan siswa terbagi dalam beberapa kategori. Jika 2 buah solusi atau pendekatan mempunyai ide matematika yang sama, maka dianggap sebagai satu kategori. Banyaknya kategori yang muncul disebut respon positif. Jumlah N dari kategori ini mengindikasikan flexibility. Yang ketiga, ada originality terkait dengan derajat keaslian ide siswa. Contoh, jika siswa atau kelompok memunculkan ide yang unik, tingkat nilainya dihargai tinggi. Guru harus memberikan skor yang tinggi untuk kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Sebagai ringkasannya, kita dapat menggunakan teknik penilaian yang dikemukakan oleh Hancock pada tahun 1995, yakni sebagai berikut. Jawaban diberi nilai 4 jika jawaban lengkap dan benar untuk pertanyaan yang diberikan ilustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasinya sempurna, pekerjaan ditunjukkan dan dijelaskan dengan clearly, memuat sedikit kesalahan. Jawaban diberi nilai 3 jika jawaban benar untuk masalah yang diberikan, ilustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi baik, pekerjaan ditunjukkan dan dijelaskan, memuat beberapa kesalahan dalam penalaran. Jawaban diberi nilai 2 jika beberapa jawaban tidak lengkap, ilustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasinya cukup, kekurangan dalam berpikir tingkat tinggi terlihat jelas, muncul beberapa keterbatasan dalam pemahaman konsep matematika, banyak kesalahan dalam penalaran. Jawaban diberi nilai 1 jika muncul masalah dalam meniru ide matematika tetapi tidak dapat dikembangkan, keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi kurang banyak, salah perhitungan, terdapat sedikit pemecahan yang diilustrasikan siswa kurang mencoba beberapa hal. Jawaban diberi 0 jika
Keseluruhan jawaban tidak ada atau tidak nampak, tidak muncul keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi, sama sekali pemahaman matematika tidak muncul, terlihat jelas, bluffing atau mencoba-coba atau menebak, tidak menjawab semua kemungkinan yang diberikan. Selanjutnya ada mengembangkan rencana pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem tersebut disampaikan kepada siswa, yakni apakah masalah tersebut kaya dengan konsep-konsep matematika yang bernilai. Masalah harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Selain itu, masalah juga harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang sesuai dengan siswa berkemampuan rendah sampai tinggi untuk menggunakan strategi sesuai dengan kemampuannya. Apakah level matematika dari masalah itu cocok dengan siswa? Pada saat menyelesaikan masalah, siswa harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jika soal tersebut diprediksi di luar jangkauan siswa, maka guru harus mengubahnya. Apakah masalah itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Masalah harus terkait dengan konsep-konsep matematika lebih tinggi sehingga memacu siswa berpikir tingkat tinggi. Apabila telah diformulasi masalah yang sesuai dengan kriteria tersebut, maka kita dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Untuk itulah, maka kita harus susun beberapa hal berikut. Yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. 2. Tujuan masalah yang diberikan harus jelas. 3. Sajikan masalah semenarik mungkin. 4. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahaminya dengan mudah. Yang kelima, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk melakukan eksplorasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.